Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Jadi video ini bakal berisi informasi-informasi yang saya dapatkan atau ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama belajar dari materi pertama sampai materi UTS ini. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Baiklah, yang pertama adalah pengertian teknologi informasi. Mungkin ada dari teman-teman yang masih belum tahu apa sih pengertian dari teknologi informasi. Nah, menurut McKeown tahun 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat suatu informasi yang bermacam-macam bentuk. Nah, apa sih perlunya teknologi informasi itu? Sebenarnya banyak ya teman-teman. Banyak sekali yang kita dapatkan dari teknologi informasi ini. Dan dari sekian banyaknya manfaat yang kita dapatkan, itu diantaranya lebih cepatnya, mudahnya dalam melakukan suatu proses komunikasi. Lalu proses perdagangan bisa dilakukan secara elektronik. Lalu mudahnya akses terhadap suatu informasi. Lalu pekerjaan kita juga bisa dilakukan secara daring, dan lingkungan kita pun bisa lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas lebih sedikit. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sistem informasi. Apa sih tujuan dari sistem informasi ini? Nah, sistem informasi ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar mendapatkan hasil yang bagus, yang baik untuk menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Nah, seluruh komponen sistem informasi dan data-datanya itu harus memiliki manfaat yang banyak. Sekurang-kurangnya itu sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan, teman-teman. Materi yang kedua adalah perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Yang pertama adalah komponen hardware atau perangkat keras yang di dalamnya itu terdapat input dan output. Nah, perangkat input ini atau perangkat masukan adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Nah, contoh dari perangkat input itu seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Lalu ada yang namanya komponen software. Komponen software ini adalah perangkat lunak yang bentuknya itu seperti data, program, file digital yang bisa dibaca dan dipasang dalam komputer. Nah, software ini juga bisa disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah inilah yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan antara software dengan hardware. Dan perangkat lunak ini juga memiliki jenis aplikasi. Dia memiliki jenis aplikasi 4. Yang pertama adalah jenis aplikasi perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua perangkat lunak driver. Yang ketiga perangkat lunak aplikasi. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman. Materi yang ketiga adalah pengambilan keputusan di level manajemen. Nah, jadi pengertian pengambilan keputusan itu adalah hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat dalam rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Nah, semua proses pengambilan keputusan itu tentunya akan menghasilkan satu keputusan yang final. Nah, keputusan juga memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah terstruktur. Artinya, keputusan ini bersifat rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua itu adalah setengah terstruktur. Artinya, perpaduan antara keputusan terstruktur dengan keputusan tidak terstruktur.
Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan analisis dan atau pengamatan secara terperinci. Yang ketiga yaitu tidak terstruktur, artinya keputusan ini tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Dalam pengambilan keputusan juga ada namanya sistem penunjang keputusan atau decision support system. Sistem penunjang keputusan ini adalah sistem yang membantu pengambilan keputusan dalam bisnis maupun organisasi. Jadi sistem penunjang keputusan ini digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Dan sistem penunjang keputusan ini berupa komputer ataupun tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Materi yang keempat adalah pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Jadi informasi itu adalah kesimpulan dari suatu data, sedangkan data sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak bermakna sampai data tersebut telah dievaluasi. Jadi sebelum data itu diterima sampai ke penerimanya, maka data tersebut tidak berguna. Jadi data dan informasi ini adalah sebuah dasar untuk pembentukan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi dalam definisi yang lebih sederhana lagi, pengetahuan ini adalah informasi yang dikodifikasikan.